Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya untuk belajar materi Bahasa Indonesia kelas 11. Pada video kali ini saya akan memberikan materi tentang teks eksplanasi. Nah, apa itu teks eksplanasi? Secara etimologi, eksplanasi adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris explanation yang memiliki arti penjelasan atau keterangan. Jadi secara sederhana, eksplanasi sebagai sebuah teks dapat diartikan sebagai teks yang berisi penjelasan atau keterangan tentang suatu hal. Secara lengkapnya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa berkaitan dengan alam, sosial, budaya, dan lain-lain dapat terjadi. Kata kunci di teks eksplanasi yaitu penjelasan atau paparan tentang fenomena, kemudian proses berkaitan bagaimana, dan sebab akibat berkaitan mengapa. Untuk kata kunci yang pertama berkaitan tentang fenomena. Nah, fenomena itu sendiri adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, atau dengan kata lain berkaitan fakta atau kenyataan. Kemudian kata kunci yang kedua berkaitan tentang proses atau unsur bagaimana. Maka di sini nanti untuk teksnya berkaitan tentang runtutan perubahan. Bentuknya nanti akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis. Lalu untuk sebab akibat. Nah, sebab itu sendiri berkaitan hal yang menjadikan timbulnya sesuatu atau pemicunya. Sedangkan akibat berkaitan tentang sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa. Jadi ketika nanti teks eksplanasinya membahas sebab akibat, maka di sini akan melahirkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Selanjutnya adalah ciri teks eksplanasi. Nah, ciri teks eksplanasi ada 5. Pertama adalah berkaitan tentang fakta, berarti sudah terjadi, dapat dibuktikan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan fenomena, dapat disaksikan dengan panca indera, dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah. Ketiga, bersifat informatif, yakni tidak untuk memengaruhi pembaca akan mempercayai hal yang dibahas. Kemudian yang keempat adalah berkaitan tentang penggunaan penanda urutan. Nah, untuk penanda urutan ini contohnya ada pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya atau berikutnya, terakhir, dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah ciri teks eksplanasinya berkaitan dengan teks yang diawali dengan identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Identifikasi fenomena ini berkaitan tentang sesuatu yang akan diterangkan. Kemudian proses kejadian ini adalah memerinci kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Lalu yang berikutnya ada ulasan, ini berkaitan dengan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Lalu untuk teks eksplanasi ini dibuat juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis sehingga mudah untuk dipahami gitu. Lalu yang berikutnya adalah jenis teks eksplanasi. Jenis teks eksplanasi itu ada 4. Pertama adalah eksplanasi sekuensial. Nah, ini berkaitan tentang jenis eksplanasi yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena, misalnya urutan siklus kehidupan rantai makanan. Kedua, eksplanasi teoritis. Ini berkaitan tentang jenis eksplanasi yang menjelaskan mengenai asal muasal atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap, misalnya proses terjadinya tanah longsor.
Kemudian ada eksplanasi faktorial. Ini berkaitan tentang jenis eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik suatu fenomena alam. Misalnya letusan Gunung Merapi mungkin memicu terjadinya bencana alam lain yang dahsyat. Lalu ada eksplanasi kausal, berkaitan tentang jenis eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses, misalnya terjadinya kolonialisasi. Selanjutnya, kita akan mencoba menganalisis apakah teks berikut termasuk teks eksplanasi. Kita cermati paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, paragraf keenam, dan paragraf ketujuh. Kita lihat dari setiap paragrafnya ini didominasi oleh fakta. Berarti untuk ciri yang pertama ini sudah terpenuhi bahwa ini adalah teks eksplanasi. Kemudian untuk unsur yang kedua atau ciri yang kedua adalah berkaitan tentang fenomena. Nah, ini jelas membahas tentang fenomena karena gempa itu bisa disaksikan dengan panca indera, kemudian dapat diterangkan secara ilmiah. Unsur yang kedua untuk ciri teks eksplanasi terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah bersifat informatif. Nah, untuk tes ini bersifat informatif karena kita membaca pun tidak dipengaruhi untuk percaya gitu, hanya sekedar menginformasikan bahwa ini adalah gempa, akibatnya seperti ini gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan tentang penanda urutan. Nah, di teks ini tidak menggunakan rincian kronologis, maka tidak ada penanda urutan. Nah, pada teks ini menggunakan rincian sebab akibat itu. Lalu yang selanjutnya adalah kita analisis apakah diawali dengan identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Kita lihat untuk paragraf yang pertama, ini membahas tentang gempa dahsyat terjadi di Aceh. Lalu yang berikutnya ini bisa dikategorikan sebagai sebuah identifikasi fenomena karena membahas tentang apa yang akan diterangkan. Kemudian kita lihat paragraf 2 sampai dengan 6. Ini membahas tentang akibat, kemudian kekuatannya, lalu korbannya, dan ternyata ini juga menimpa negara lain. Nah, ini berarti membahas tentang proses kejadian kaitannya dengan sebab akibat. Lalu paragraf yang terakhir di sini adalah penilaian. Ya, ada penilaian bahwa ini adalah menempati peringkat pertama gitu ya untuk gempa di Aceh ini. Nah, ini masuk sebagai sebuah ulasan karena ulasan itu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi dari apa yang dipaparkan. Berarti secara garis besar dapat disimpulkan bahwa teks ini bersifat informatif, tidak ada unsur untuk meyakinkan pembaca. Secara ilmiah, peristiwa dalam teks dapat dibuktikan dengan panca indera ataupun teori, maka teks tersebut masuk sebagai teks eksplanasi dengan rincian berupa hubungan kausalitas. Jadi untuk penanda urutan tidak diterapkan dalam teks ini karena tidak menerapkan uraian kronologis. Bagaimana? Apakah dapat dipahami untuk contoh analisis teks eksplanasi berikut? Nah, jika belum dapat dipahami dan ada yang ditanyakan, kalian boleh bertanya di kolom komentar YouTube. Kemudian yang berikutnya, nanti kalian pun bisa menanyakan di kolom komentar pada Google Classroom gitu ya. Nah, untuk kegiatan yang berikutnya, silahkan kalian berikan komentar pada
YouTube terkait kalian bisa memahami atau tidak terkait materi ini. Jika paham, tuliskan saya paham. Jika belum, tuliskan saya belum paham, sekaligus pada bagian mana yang belum kalian pahami, sehingga nanti akan saya berikan penjelasan ulangnya. Selanjutnya nanti ketika kalian sudah memberikan komentar terkait paham atau tidaknya dari video ini, berikutnya di kolom komentar pada Google Classroom silahkan kalian tuliskan eksplanasi yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Maksudnya saya di sini adalah fenomena yang pernah kalian lihat di lingkungan sekitar kalian yang sekiranya bisa dibuat menjadi teks eksplanasi. Nah, itu silakan nanti kalian tuliskan di kolom komentar Google Classroom, lalu berikan alasannya. Itu ya. Jadi itu tugasnya untuk materi hari ini, dan jangan lupa untuk kalian like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.